Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sedikit yang saya ulas bahwa sebenarnya manusia itu punya fitrah untuk mendapatkan kenikmatan. Tentu saja sangat aneh apabila ada orang yang senang menderita gitu ya, senang miskin gitu ya. Itu aneh gitu ya, itu tidak alamilah manusia seperti itu. Jadi manusia cenderung pada kesukaan, kenikmatan, kesenangan. Mungkin di sini kita bisa mempertanyakan ya apa sebenarnya kenikmatan seperti apa, kesenangan seperti apa. Mungkin saya juga bisa menanyakan kepada para peserta di sini, penyaji juga gitu ya. Kenikmatan yang Anda inginkan itu seperti apa sekarang ini gitu ya, dan mungkin ini bisa berbeda nanti kalau saya tanyakan 5 tahun lagi. Kemudian ya memang juga belajar juga fitrah ya. Mungkin yang menurut saya penting untuk didiskusikan adalah mungkin kenikmatan itu berbeda-beda bagi setiap orang, atau apa yang dia inginkan gitu ya sebagai suatu kenikmatan itu bisa jadi berbeda-beda. Mungkin harus didefinisikan dulu apa itu kesenangan dan apa juga penderitaan gitu. Jadi manusia kan cenderung untuk menuju pada kesenangan, itu sudah jelas kecenderungan manusia ke sana. Jadi kecenderungan manusia pada hedon mungkin saja gitu ya. Tetapi mungkin pandangan orang nanti pada kesenangan macam apa yang bisa dinikmati gitu, atau penderitaan seperti apa yang harus dihindari gitu. Itu mungkin berbeda-beda. Yang misalnya tadi kalau ada anak yang hedonisnya buruk, seperti apa gitu ya. Hedonisme yang buruk itu juga harus jelas makhluknya seperti apa, sehingga oh ini keburukannya seperti ini, lalu tindakan apa yang kira-kira bisa dilakukan. Jadi makhluknya harus jelas dulu gitu. Apakah tidak guru bisa menawarkan kesenangan-kesenangan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang normal gitu, yang mungkin tidak terjerumus pada kesenangan-kesenangan yang buruk gitu ya, atau justru pada penderitaan sebenarnya. Mungkin kita semua hedonisme ya, karena memang kita semua kalau kita menganut paham hedonisme berarti kita akan mencari kesenangan, kenikmatan ya, kesukaan gitu, dan kita semua hedonis kita ini. Tetapi tentu saja kadang-kadang ada perbedaan ya. Misalnya menurut saya kesenangan ya, hedon yang saya ingin capai sekarang ini adalah misalnya punya mobil mewah misalnya ya, atau punya rumah mewah misalnya ya, atau apalah ya. Dan itu bisa jadi kalau anak kecil apa misalnya yang membuat dia senang, mungkin mainan gitu ya yang sederhana. Kalau anak kecil misalnya kenikmatannya seperti itu, kita berbeda misalnya. Lalu orang yang lebih bijak lagi, oh bagi saya kenikmatan itu apa gitu ya. Itu juga mungkin akan jadi perdebatan tentang apa itu kenikmatan. Tapi tadi saya merasa yakin bahwa kita semua itu cenderung pada kesukaan, kenikmatan, kesenangan. Yang jadi perdebatan adalah apa itu kesenangannya itu, apa kenikmatan, apa kesukaannya itu mungkin jadi perbedaan. Seperti tadi ya, sekolah akselerasi juga misalnya mendorong siswa untuk merasa senang gitu ya, dan jauh dari tekanan. Sebenarnya kan hidup sendiri adalah tekanan gitu ya, banyak tekanan, kita banyak problem, walaupun ya kita mencari kesenangan tapi banyak sekali problem-problem yang harus kita hadapi ya. Kadang-kadang tapi kalau kita punya pandangan yang bagus, itulah mungkin ya ketetapan Tuhan seperti inilah yang misalnya kita akan ridha dengan ketetapan Tuhan gitu. Jadi apapun yang Tuhan tetapkan pada kita, itulah yang kita ridhoi gitu ya. Nah mungkin dengan begitu nanti Tuhan ridha kita seperti ini, dan kita ridho dengan ketetapan Tuhan. Kita melihat apapun di dunia ini sebagai suatu keindahan, sebagai suatu ketetapannya gitu ya. Tapi kita mungkin masih menginginkan yang kita harapkan gitu ya dari hedonisme itu. Tapi mungkin sekarang kita jangan sampai terjerumus ya pada kekeliruan berpikir yang menganggap misalnya ini sebagai kesenangan padahal ini adalah sebuah penderitaan, pada prinsipnya begitu. Inilah yang mungkin kita perdebatkan gitu. Itu saja mungkin Prof, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bangun toleransi dalam beragama. Ayo
takaran, paham dan alih